Shalom teman-teman, senang berjumpa kembali dalam Renungan Youth for Christ. Hari ini kita akan merenungkan tentang curahan roh yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 2 ayat 14-24. Dan yang menjadi fokus kita adalah ayat ke-18 yang berbunyi demikian. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Lydia Laurina dari GKI Diponegoro, Surabaya. Teman-teman, suatu hari beberapa anak muda gereja berdiskusi dengan topik apa perbedaan mencolok antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang bilang bahwa di zaman perjanjian lama tidak ada Yesus. Di zaman perjanjian baru tokoh utamanya adalah Yesus. Lainnya lagi bilang bahwa di zaman perjanjian lama hukumnya adalah hukum Taurat. Sedangkan di zaman perjanjian baru hukumnya adalah ajaran Tuhan Yesus. Lainnya lagi punya pendapat, di zaman perjanjian lama ada nabi tapi tidak ada rasul. Sedangkan di zaman perjanjian baru ada rasul tapi tidak ada nabi. Begitulah pandangan mereka, berbeda-beda tapi saling melengkapi. Teman-teman, jika kita memperhatikan khotbah Petrus di Kisah Para Rasul itu, kita akan menemukan satu perbedaan lain antara zaman perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru. Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28 untuk menegaskan bahwa buah karya Yesus Kristus adalah Allah yang mencurahkan roh atas semua manusia. Oleh karenanya manusia akan bernubuat. Dengan ungkapan itu, Rasul Petrus ingin menjelaskan bahwa pada masa perjanjian lama hanya segelintir orang saja yang dipenuhi oleh roh Allah. Mereka itu adalah para imam, para nabi, para raja, dan beberapa orang-orang khusus lainnya. Akan tetapi, setelah penggenapan penebusan Yesus Kristus di kayu salib, manusia benar-benar telah berdamai dengan Allah. Bukti utama pendamaian itu adalah pencurahan Roh Kudus atas setiap orang. Setiap orang yang percaya kepada Kristus. Teman-teman, Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Salah satu bukti kehadirannya adalah iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, marilah kita peka dalam merasakan peran dan mendengarkan suara Roh Kudus. Kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus, bukan menurut kehendak dunia ini. Karena di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kita pasti akan bertumbuh. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.